Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dwiki Zuriatina. Di sini saya akan menjelaskan materi KSN Fisika Paket 11 tentang mekanika benda langit. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Gaya gravitasi merupakan gaya interaksi antar benda bermassa. Besar gaya gravitasi atau gaya interaksi antar massa yang dirasakan sama untuk antar benda. Terdapat perbedaan antara gravitasi atau gravitation dan gravitas atau gravity. Perbedaan yang signifikan dari gravitasi dan gravitas adalah definisinya. Gravitasi merupakan gaya tarik-menarik antara dua massa secara general, sedangkan gravitas resultan gaya antara massa dengan bumi. Diketahui bahwa massa bumi M dan radius serta massa C, maka definisi gaya gravitas adalah gaya resultan dari semua gaya yang terjadi pada kita, yaitu gaya gravitasi dengan bumi, gaya sentripetal, dan lain-lain. Gravitasi Newton. 1. Hukum universal gravitasi Newton. Tiap massa partikel menarik massa partikel lain dengan besar gaya yang berbanding lurus dengan perkalian massa mereka dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat mereka. Di atas merupakan formula untuk benda-benda yang diskret atau tidak kontinu. Komponen merupakan komponen yang disebut sebagai konstanta universal gravitasi dan konstan. Di samping gaya, terdapat juga medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Medan gravitasi dinotasikan dengan huruf dan merupakan besaran vektor. Medan gravitasi didefinisikan sebagai gaya gravitasi per massa untuk suatu partikel di kerangka massa. 2. Persamaan gravitasi untuk massa kontinu. Terlihat sekali bahwa objek merupakan massa kontinu. Persamaan Newton sebelumnya hanya berlaku untuk massa titik saja. Kita akan sedikit modifikasi persamaan medan gravitasinya sebagai berikut. Lalu bagaimana dengan F vektor? Untuk mencari tidak sesederhana yang dikira, karena kita masih terkait dengan massa kontinu dan persamaannya adalah karena dm merupakan infinitesimal massa, maka dm pun dapat terkait dengan jenis massanya, apakah massa volume, massa luasan, bahkan massa panjang. Komponen R vektor merupakan vektor dari dm atau infinitesimal massa menuju titik sembarang. Selanjutnya, potensial gravitasi. Potensial gravitasi merupakan negatif dari medan gravitasi dikali posisi. Pada konsepnya, kita tidak bisa mencari dengan tepat nilai dari potensial gravitasi. Nanti juga akan berlaku pada magnet dan listrik. Tapi kita bisa mencari perbedaan potensial gravitasi. Potensial gravitasi biasanya dilambangkan dengan notasi Pi. Untuk mencari potensial gravitasi di suatu titik D, maka kita gunakan pembanding jarak tak hingga. Karena di jarak ini nilai potensial gravitasi 0 sesuai kondisi. Kita juga dapat mencari besar potensial dengan gravitasi Newton. Dan ada juga energi potensial. Ini sudah kita bahas di materi sebelumnya, di mana kita mempunyai hubungan antara gaya dengan energi potensial. Gravitasi Gauss. Bedanya dengan gravitasi Newton adalah, yang pertama, formula Gauss lebih mudah untuk digunakan. Yang kedua, hanya berlaku pada benda kontinu yang simetris sederhana atau tabung, bola, lempengan. Ini adalah teorema Gauss. Kita akan masuk ke contoh soal pertama, yaitu terdapat sebuah kawat berbentuk cincin atau lingkaran dengan radius R yang homogen, dengan distribusi massa lambda. Yang pertama, tentukan medan gravitasi di titik A. Dan ini ada cara-caranya, dan kita akan mendapatkan jawabannya, yaitu 2pi R G lambda A per A kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Soal yang kedua. Jika terdapat sebuah partikel bermassa M di titik A, namun terdapat kondisi di mana A, R, maka benda akan berosilasi di sekitar pusat massa cincin. Tentukan periode osilasinya. Yang pertama, gunakan aproksimasi dalam menyederhanakan persamaan di mana A sama dengan XR. Lalu, jika massa disimpang sejauh X akan berosilasi di sekitar pusat massa cincin. Lalu kita akan mendapatkan periode osilasinya, yaitu 2pi R akar 1 per 2pi G lambda. Soal yang ketiga yaitu terdapat sebuah planet yang homogen dengan massa M dan radius R. Di sisi lain terdapat batang raksasa homogen dengan panjang L dan massa persatuan panjang lambda.
Batang ini terpisah dengan planet dengan suatu jarak tertentu dan segera menumbuk sisi planet. Tentukan kecepatan saat batang menumbuk sisi planet. Yang perlu diperhatikan di sini adalah dapat melakukan integrasi persamaan pada gravitasi, dan jangan gunakan kondisi mula-mula atau awal, atau jangan di awal atau di akhir, melainkan di suatu waktu T. Agar persamaan universal dan fisis, percepatan itu di xt. Yang pertama, kita mencari gaya yang dirasakan oleh batang akibat planet di suatu jarak x2. Lalu kita melakukan persamaan dinamika, lalu menggunakan aturan rantai, dan yang terakhir kita mengetahui bahwa d a plus r. Lalu jawabannya adalah 2gm per L 1n dalam kurung a ditambah r, r ditambah L per r dalam kurung a plus r plus L. Soal yang keempat yaitu terdapat sebuah batang homogen dengan panjang L dan massa persatuan panjang lambda. Tentukan medan gravitasi yang dirasakan pada titik A sumbu X. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mencari acuan integralnya dan kita melakukan substitusi variabel di mana U sama dengan D kuadrat plus X kuadrat, lalu DU per DX sama dengan 2X. Di sini kita akan mendapatkan hasilnya yaitu G lambda dalam kurung 1 per D dikurang 1 per akar D kuadrat ditambah L kuadrat. Soal yang kelima, terdapat sebuah batang homogen dengan panjang L dan massa persatuan panjang lambda. Tentukan besar medan gravitasi yang dirasakan pada titik A sumbu Y. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mencari percepatan vertikalnya dan melakukan substitusi trigonometri di mana X sama dengan D tan theta. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya yaitu G lambda L per D dikali 1 per akar D kuadrat ditambah L kuadrat. Soal yang keenam, terdapat sebuah piringan atau disk berbentuk lingkaran homogen dengan radius R dan massa persatuan luas sigma. Terdapat titik sembarang yang berjarak tegak lurus terhadap pusat massa disk. Tentukan besar medan gravitasi yang dirasakan pada titik B. Untuk menjawab pertanyaannya, tentukan acuan integral. Perhatikan gambar ini. Lalu kita melakukan substitusi variabel di mana U sama dengan A plus X. Dan kita akan mendapatkan jawabannya yaitu G lambda dalam kurung 1 per A dikurang 1 per A ditambah L. Soal yang ketujuh yaitu terdapat sebuah piringan atau disk berbentuk lingkaran homogen dengan radius R dan massa persatuan luas sigma. Terdapat titik sembarang yang berjarak tegak lurus terhadap pusat massa disk. Tentukan besar medan gravitasi di titik tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita lakukan adalah tentukan acuan integral dan perhatikan gambar tersebut. Lalu partisi massa dari plat adalah dm sama dengan sigma r dr dpi. Lalu substitusi variabel di mana U sama dengan A kuadrat plus R dan kita akan mendapatkan jawabannya yaitu 2pi G sigma A dalam kurung 1 per A dikurang 1 per akar A kuadrat ditambah R kuadrat. Soal yang ke-8, terdapat suatu cincin dengan radius R dan distribusi massa lambda terletak pada bidang horizontal. Terdapat suatu titik sembarang A yang terletak L dari pusat massa cincin dan sebidang dengan horizontal. Tentukan besar potensial gravitasi di titik tersebut. Mari kita perhatikan gambar ini dan kita mengetahui bahwa potensial Newton adalah Pi sama dengan min G integral dm per R. Kita mengaproksimasinya dan kita akan mengabaikan koordinat 2 dan di atasnya. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya yaitu Pi sama dengan min G lambda R per L integral 2pi theta sama dengan 0. Dalam kurung 1 ditambah R per L cos theta ditambah 1 per 2 dalam kurung R per L pangkat 2. Dalam kurung lagi 3 cos kuadrat theta dikurang 1.
dan dikali d theta. Lalu kita akan menghitung nilai integralnya, yaitu 2pi dalam kurung 1 ditambah dalam kurung r per L kuadrat. Maka potensial gravitasinya yaitu pi sama dengan min G lambda R per L dikali 2pi dalam kurung 1 ditambah R per L kuadrat. Nomor 9. Terdapat sebuah planet bola unik yang tersusun atas dua massa jenis yang berbeda, tapi homogen. Untuk 0 kurang dari R kurang dari A memiliki massa jenis P1 dan memiliki massa jenis P2. Tentukan besar medan gravitasi untuk R lebih dari B. Untuk menjawabnya, kita akan menggunakan teorema Gauss untuk gravitasi. Dan kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 4πg per 3r kuadrat dalam kurung P1A pangkat 3 ditambah P2 dalam kurung B pangkat 3 dikurang A pangkat 3. Nomor 10. Terdapat sebuah planet bola unik yang tersusun atas dua massa jenis yang berbeda, tapi homogen. Untuk 0 kurang dari R kurang dari A memiliki massa jenis P1 dan memiliki massa jenis P2. Lalu tentukan besar medan gravitasi untuk A kurang dari R kurang dari B. Kita di sini akan menggunakan teorema Gauss untuk gravitasi dan kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 4πg per 3r kuadrat dalam kurung P1A pangkat 3 ditambah P2 dalam kurung R pangkat 3 dikurang A pangkat 3. Itulah materi fisika kita pada kali ini. Belajar fisika sangat mudah, bukan? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.